Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pipin Piriana dengan NIM 0113300145 dari kelas KP5D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang History of Journalism in the World and Indonesia, Press Law and Journalistic Codes Ethics. History of Journalism in the World yaitu sejarah jurnalisme di dunia zaman kuno. Sebelum munculnya media cetak modern, pada zaman kuno, jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, atau pidato. Misalnya Yunani kuno, terdapat para rhapsode yang menceritakan epik-epik kuno seperti Iliad dan Odyssey secara lisan. Zaman Kekaisaran Romawi. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar dari 100 sebelum Masehi sampai 44 sebelum Masehi. Akta di Urna, yakni papan pengumuman atau sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers dunia. Peradaban Mesir, ketika masyarakat menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus pada tahun 91 Masehi. Peradaban Cina, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Qingpao. Artinya kabar dari istana. Tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangxu. Selanjutnya era revolusi Amerika dan Perancis. Selama revolusi Amerika dan Perancis pada akhir abad ke-18 ditemukan surat kabar seperti The Pennsylvania Packet dan L'Ami du Peuple memiliki peran penting dalam mempengaruhi pendapat publik dan peristiwa sejarah pada saat itu. Selanjutnya zaman modern dan zaman digital. Pada abad ke-20, melihat perkembangan media massa yang pesat, termasuk radio, televisi, dan internet, hal ini mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. History of Journalism di Indonesia, sejarah jurnalisme di Indonesia. Masa kolonial, jurnalisme di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Terbitnya surat kabar pertama, Batavia's Novelles, pada tahun 1744, menandai awal sejarah jurnalisme di Indonesia. Namun pada periode ini, jurnalisme cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk memajukan kepentingan penjajah. Selanjutnya era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul dan kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang 1945. Beberapa media memiliki afiliasi politik, mencerminkan keragaman pandangan politik di Indonesia. Selanjutnya masa Orde Baru. Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Karena masa regulasi yang berubah lebih menekankan kekuasaan penuh atas pemerintahan, maka kebebasan pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Selanjutnya era reformasi dan digital. Reformasi tahun 1998 membuka pintu bagi kebebasan pers yang lebih besar di Indonesia. Digital, internet dan media sosial telah mengubah landscape media dan memberikan suara kepada berbagai pihak. Media daring dan situs berita independen berkembang pesat. Selanjutnya, regulasi undang-undang pers di Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa regulasi pers di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran. Yang nomor 3, Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TPRI. Peran regulasi dalam menjaga kebebasan pers. Yang pertama, mengatur batas-batas hukum. Regulasi menetapkan batasan hukum yang memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk merugikan individu atau kelompok. Yang kedua, perlindungan hak privasi. Regulasi melindungi hak privasi individu dan penyalahgunaan media. Yang ketiga, ketertiban dan keamanan. Regulasi membantu mempertahankan ketertiban umum dan keamanan masyarakat dengan menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif. Yang keempat, pemberian sanksi. Regulasi memberikan kerangka kerja duduk, memberikan sanksi terhadap penyelenggaraan etika atau hukum dalam praktek media. Selanjutnya, kode etik jurnalistik. Menurut Muhammad Budiatna, kode etik jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan praktik wartawan dalam mengumpulkan, mengedit, dan menyampaikan berita. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita. Kode etik jurnalistik kepribadian wartawan Indonesia berisi 11 pasal dan penafsiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.